studi kasus korelasi dan regresi antar jam pelajaran dengan nilai ujian di bidang akademik. Perkenalkan, nama saya Stephen dengan NIM 23303118. Perkenalkan, nama saya Francisco S dengan NIM 2330360009. Perkenalkan, nama saya Rafael Abed Bramasta, NIM saya 2330360005. Terus di sini kita akan mempresentasikan dari laporan studi kasus kolerasi dan regresi antara jam belajar dan nilai ujian di bidang akademik. Yang pertama ini ada pendahuluan. Prestasi akademik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan seorang pelajar. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan prestasi akademik adalah jam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian di bidang akademik menggunakan metode korelasi dan regresi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis korelasi dan regresi antara jam belajar dan nilai ujian di bidang akademik. Dalam konteks ini, kita akan menggunakan metode statistika dan probabilitas untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Oke, di sini ada pembahasan dasar konsep. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Sementara itu, regresi digunakan untuk memprediksi nilai satu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Itu korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel koefisien dan korelasi Thorson berkaitan antara satu dan satu dengan interpretasi R besar 0, hubungan positif semakin tinggi X semakin tinggi Y. Itu ada R sama dengan 0 tidak ada hubungan, dan R lebih kecil pada 0 hubungan negatif, semakin tinggi X semakin rendah Y. Itu regresi linear sederhana. Membangun model prediksi untuk variabel dependent Y berdasarkan variabel independent X. Persamaan regresi Y sama dengan A ditambah X tambah E. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus. Kita memiliki data tentang jam belajar dan ujian di sekelompok siswa. Kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Misalkan data jam belajar dan nilai ujian 10 siswa diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya ada listing program R, memasukkan data ke dalam data frame. Data terus kurang lebih data frame siswa sama dengan 1 banding 10. Jam belajar C tanda kurung 2, 3, 5, 4, 6, 7, 1, 3, 5, 4 tutup kurung. Nilai ujian C kurung buka 70, 85, 90, 80, 95, 88, 65, 78, 92, 82 tutup kurung 2. Menghitung korelasi persen. Korelasi orang dari data jam belajar, data nilai ujian, ring korelasi. Melakukan regresi linear. Model kurang dari nilai ujian dikurangi jam belajar, data sama dengan data sumeri, tanda kurung model. Visualisasi hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Plot data S jam belajar, data nilai ujian main sama dengan string hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Kemudian Excel lab sama dengan string jam belajar, Y lab sama dengan string nilai ujian. Ini ada output dan hasil grafik. Tabel hasil sorting dari data jam belajar dan nilai ujian 10 siswa. Nah, seperti ini guys. Ini tampilannya. Tampilan outputnya seperti itu. Kemudian ini ada hasil listing program R, di mana hasil korelasi tersebut adalah 0,8753308. Gambarnya ada di sini. Di sini ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Ini ada samping sisi kiri ada nilai ujian dan di bawah ini jam belajarnya.
Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa nilai korelasi persen adalah 0,875338 yang menunjukkan hubungan positif moderat antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin tinggi nilainya mendekati 1, semakin kuat hubungan positifnya. Baris ini memanggil fungsi 1 MDR yang melakukan regresi linear. Dibutuhkan 3 argumen. Rumus ini menentukan rumus model di mana nilai ujian dan kurung variabel dependent dimodelkan sebagai fungsi jam belajar yang variabel independen dalam kurung, dan data ini menunjukkan kerangka data dalam kurung data yang berisi variabel yang digunakan dalam model. Kemudian ada residual mewakili perbedaan antara nilai aktual nilai ujian dikurangi nilai ujian yang diprediksi dan nilai yang diprediksi oleh garis regresi yang dipasang. Mereka memberikan informasi tentang seberapa baik model sesuai dengan data. Dalam hal ini residu minimum adalah min 8,3 menunjukkan bahwa satu titik dalam jumlah 8,3 unit di bawah garis regresi. Kuartil pertama 3,1 menunjukkan bahwa 25% residu berada di bawah nilai ini. Dan median negatif 0,2 adalah nilai tengah menunjukkan bahwa setengah residu berada di bawah dan setengahnya berada di atas titik ini. Kuartil ketiga 3,2 menunjukkan bahwa 75% residu berada di bawah nilai ini. Residu maksimal adalah 7,1 menunjukkan bahwa satu titik jatuh 7,1 unit di atas garis regresi. Bagian ini menunjukkan perkiraan koefisien untuk intercept dan kemiringan garis regresi. Intercept 64,1 ini adalah perkiraan nilai-nilai rata-rata nilai ujian. Nilai ujian ketika jam belajar adalah 0 yang mungkin bukan skenario realistis dalam konteks ini. Jam belajar 4,6 ini adalah kemiringan garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit jam belajar, nilai prediksi dan nilai ujian meningkat rata-rata 4,61 unit. Studi error nilai-nilai ini mewakili kesalahan standar estimasi yang menunjukkan variabilitas yang terkait dengan setiap koefisien. Nilai T dan P R lebih dari T. Nilai-nilai ini menilai signifikansi, statistik, dan koefisien. Nilai P kecil kurang dari 0,05. Dalam hal ini dilambangkan dengan tanda bintang 3, menunjukkan bahwa koefisien signifikan secara statistik yang berarti tidak mungkin karena kebetulan. Ya, di sini ada kesalahan standar residual. Kesalahan standar residual adalah 4921 pada 8 derajat kebebasan. Kesalahan standar residual dalam kurung 4921 adalah standar deviasi residual. Ini mencerminkan perbedaan rata-rata antara nilai-nilai aktual, nilai ujian, dan nilai-nilai yang diprediksi oleh model. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kecocokan yang lebih baik, yaitu multi tipe R kuadrat 0,77662 dan adjust R kuadrat 0,737. R kuadrat nilai ini 0,7662 mewakili posisi varians dalam nilai ujian yang dijelaskan oleh hubungan linear dengan jam belajar. Dengan kata lain, 76,62% variasi nilai ujian dapat dikaitkan dengan variasi jam belajar menurut model ini. Terus ada adjust R square. Nilai ini 0,737 menyesuaikan R kuadrat untuk jumlah prediktor dalam model dalam kurung. Dalam hal ini hanya jam belajar. Frekuensi statistik ini 26,22 dan kipulnya adalah 0,000968. Frekuensi statistik nilai ini adalah 26,22 digunakan dalam uji frekuensi untuk menilai signifikan keseluruhan model. Frekuensi statistik besar dengan nilai P kecil kurang dari 0,05 di sini. Oke, jadi untuk yang
kita coba dari untuk mengisi datanya ya, untuk data-data siswa jam pelajaran nilai ujiannya. Jadi di sini ada data frame seperti ini sudah disebutkan. Nah, untuk ini kan datanya sudah dibuat dengan cara data adalah data frame. Data frame itu nanti dipakai buat membuat tabel. Nah, di sini ada siswa 1:10 ini adalah 1 sampai 10. Nah, terus dengan jam belajar adalah yang diisikan ini 2, 3, 5, 4, 6, 7, 1, 3, 5, 4. Dan juga nilai ujiannya adalah C 70, 85, 90, 65, 88, 65, 78, 92, dan 82. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel bahwa untuk siswa jam belajar dan nilai ujian sudah diisi. Terus di sini berikutnya adalah membuat korelasi. Nah, di sini dengan rumusnya adalah korelasi di bikin variabel yaitu core. Core itu adalah untuk fungsi korelasi, dimana diambil dari data jam belajar keseluruhan dan data dari nilai ujian. Nah, terus bring korelasi untuk menunjukkan hasil korelasi. Nah, di sini nih udah tampil adalah 0,753308 dan ini yang fullnya. Lalu berikutnya untuk membuat regresi linearnya, kita membuat model ini tadi, model yaitu LM nilai ujian sampai jam belajar, data sama dengan data dengan sumbernya model. Sumber ini untuk yang hasilnya. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa di sini ada residualnya yaitu minimalnya 8,3, order pertamanya min 3,1, mediannya min 0,02 dengan kuarter ketiga yaitu 3,2 dengan maksimal 7,1. Di sini koefisiennya ada estimasinya, interceptnya 64,1 dengan jam belajar 4,6, terus standar errornya itu 3,9159 dan jam belajar itu 0,8984. Terus value nya adalah 16,37 untuk interceptnya, terus jam belajar itu 5,12, terus di rumus PR lebih besar sama dengan T ini adalah 1,95 sekian, terus sampai 0,000917. Nah, di sini kelihatan residual standar errornya adalah 4,921 dari 8 derajat kebebasan. Terus ada multiple R square atau R kuadrat ganda itu ada 0,7662 dengan kemiringan R kuadratnya adalah 0,737 dengan frekuensi statistiknya 26,22 dalam 1 sampai 8, 1 dan 8. Terus dengan p-value-nya 0,000968. Oke, di sini untuk memvisualisasinya dengan cara tadi ini yaitu plot data diambil dari data sampai jam belajar dan juga data dari nilai ujian dari data. Main itu adalah judulnya untuk hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Terus S-lab adalah jam belajarnya berarti sumbu X-nya, dan Y-lab-nya itu sumbu Y-nya adalah nilai ujian. Dengan lalu apply model. Apply model ini sudah kita coba eksekusi, hasilnya seperti ini dan memang menunjukkan bahwa ini merupakan positif. Jadi korelasi dan regresinya adalah positif, di mana di saat ini miringnya adalah dari bawah ke atas, yaitu miring kanan atas, di mana yang untuk datanya lebih rapat dengan garis. Nah, ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan ada regresinya. Jadi kalau untuk hasilnya dan juga codingan seperti ini. 0,05 di sini. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis korelasi dan regresi terdapat hubungan positif yang kuat antara jam belajar dan nilai ujian.
Model regresi menunjukkan bahwa jam belajar merupakan salah satu faktor penting dan dapat meningkatkan prestasi akademik. Oke, sekian untuk presentasi kami dari kelompok 1 untuk studi kasus relasi dan regresi bidang akademik. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye guys.